Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang fungsi naik, fungsi turun, serta nilai stasioner dan juga nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Ya, langsung saja ke fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Nah, suatu fungsi f(x), ya, suatu fungsi y sama dengan f(x), nah dia dapat berupa yang pertama fungsi naik. Kapan dikatakan f(x) itu naik? Jika f aksen x-nya lebih dari 0. Jika turunan pertamanya dia lebih dari 0. Lalu selanjutnya dikatakan fungsi itu turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Dan juga dia punya yang namanya nilai stasioner. Nah, ketika apa? Jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, jadi suatu fungsi dapat berupa ini, ketiga ini. Nah, titik stasioner sendiri dia juga dikelompokkan menjadi beberapa jenis, ya. Di antaranya ada titik balik maksimum. Nah, kapan dia dikatakan titik balik maksimum? Jadi jika turunan pertamanya berganti tanda dari positif menjadi negatif, atau turunan keduanya dia kurang dari 0, ya. Lalu selanjutnya titik balik minimum. Nah, titik balik minimum itu ketika turunan pertamanya dia berganti tanda dari positif menjadi dari negatif menjadi positif. Kalau titik balik maksimum positif negatif, kalau titik balik minimum nah negatif positif. Atau bisa juga turunan keduanya lebih dari 0. Nah, kapan kita menggunakan yang ini, kapan kita menggunakan yang ini, nanti kita lihat contohnya. Selanjutnya ada titik belok horizontal. Nah, titik belok horizontal itu terjadi ketika turunan pertamanya dia tidak berganti tanda. Jadi bisa dari negatif-negatif atau positif-positif. Atau bisa juga dengan mencari turunan keduanya sama dengan 0. Itu nanti titik stasionernya dikatakan titik belok horizontal. Jadi ada titik balik maksimum, ya, titik balik minimum, dan titik belok horizontal. Oke, contoh yang pertama. Tentukan di mana fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min x min 6 dia naik, turun, dan titik stasioner beserta jenisnya. Nah, yang pertama, ini f(x) ya, f(x)-nya ini x kuadrat min x min 6, otomatis dia turunan pertamanya adalah 2x min 1. Nah, kapan dikatakan fungsi tadi naik? Masih ingat ya? Naik ketika turunan pertamanya dia lebih dari 0, ya. Nah, ini naik itu ketika turunan pertamanya lebih dari 0. Nah, turunan pertamanya apa? Kita tulis di sini 2x min 1 dia lebih dari 0. Nah, berarti 2x lebih dari 1 berarti x-nya lebih dari setengah. Oke, bisa dipahami ya. Lalu selanjutnya, kapan fungsi f(x) itu turun? Nah, kebalikannya ini. Berarti kalau turun, turunan pertamanya dia kurang dari 0. Nah, ya sudah, sama aja, tinggal kita operasikan biasa. Jadi naik, fungsi f(x) ini naik ketika x-nya lebih dari setengah, dan f(x) ini turun ketika x-nya kurang dari setengah. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya nilai stasioner. Nah, nilai stasioner itu ketika apa tadi? Nah, ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, turunan pertamanya tadi ini 2x min 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan setengah. Nah, di sini dia merupakan nilai stasioner. Oke. Selanjutnya, ketika f(x)-nya ini ya, x kuadrat min x min 6. Nah, kalau mau nyari titik stasioner kan dia berupa x sama y ya. Lah, ini kan baru ada x. Nah, berarti y-nya ya kita cari. Dari x ini kita masukkan ke fungsi f(x). F(x)-nya di soal tadi ini, lah di sini adalah f setengah. Setengahnya dari mana? Dari sini.
Berarti setengah kuadrat min setengah, nah X nya setengah min 6. Nah Y nya diperoleh min 25/4. Nah jadi X, Y ini dia merupakan titik stasionernya di setengah, min 25/4. Nah itu bisa dipahami ya. Nah selanjutnya kita akan menentukan jenis stasioner. Nah kita bisa menggunakan turunan keduanya. Jadi kita nurunkan 2 kali ya. Kalau fx-nya tadi x kuadrat min x min 6, turunan pertamanya adalah 2x min 1. Ketika ini saya turunkan lagi, nah berarti turunan dari ini, turunan kedua f double aksen x itu 2. Nah masih ingat tadi kalau 2 termasuk apa? Lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0 tadi berarti dia termasuk apa? Titik balik maksimum, minimum, atau titik belok horizontal. Ya dia merupakan titik balik minimum karena turunan keduanya dia lebih dari 0. Nah karena turunan kedua lebih dari 0 merupakan titik balik minimum. Oke, bisa dipahami. Jadi kita menggunakan turunan keduanya. Nah, kita bisa menggunakan turunan keduanya ketika di sini dia sudah tidak ada variabel lagi. Ini kan angka ya, sudah nggak ada variabel lagi. Kita bisa menggunakan turunan kedua untuk menentukan jenis stasionernya. Ya, untuk menentukan jenis stasionernya. Oke, contoh kedua. Nah, tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi ini. Nah bedanya apa tuh dengan yang tadi? Nah tadi kan soalnya pangkat tertingginya 2 ya. Nah kalau di sini pangkat tertingginya berapa? 4. Oke, kita lihat untuk menentukan titik stasioner berarti kita menggunakan apa? Nah kita cari turunannya ya. Nah dari sini misal saya efeknya ini saya turunkan sekali. Nah kalau saya turunkan ketemunya 12x kuadrat min 4x pangkat 3. Saya turunkan lagi, dia 24x min 12. Nah turunan keduanya kan dia masih mengandung variabel x. Jadi kita nggak bisa menentukan langsung dari turunan kedua apakah itu titik balik maksimum, minimum, atau titik belok horizontal. Itu nggak bisa ya, karena nggak kelihatan dia lebih dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0 kan nggak kelihatan. Nah jadi kita menggunakan cara yang satunya tadi, f aksen x berganti tanda dari negatif positif, positif negatif, atau tandanya tidak berubah. Oke, kita lihat untuk nilai stasionernya dulu ya. Nilai stasionernya kita berarti gunakan turunan pertamanya kita sama dengan kan 0. Jadi turunan pertamanya f aksen x sama dengan 0. Nah turunannya ini ya 12x kuadrat min 4x pangkat 3. Ini turunan pertamanya. Oke, ini sama-sama kelipatan 4. Jadi saya bagi 4 semua, didapat 3x kuadrat min x pangkat 3. Lah, di sini dia sama-sama punya x kuadrat. Jadi x kuadratnya saya keluarkan. Masih 3 min x. Nah, lah dari sini kita faktorkan. X kuadrat sama dengan 0, berarti x-nya 0. Setelah itu 3 min x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kita punya nilai stasionernya, x-nya ketemu x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Berarti kan dia belum ada pasangannya ya, y-nya belum ada, karena ini baru x, x-nya ada 2. Nah nanti titik stasionernya berarti ada 2. Nah berarti sekarang kita cari pasangannya dulu. Pasangannya x0 dan x3 itu siapa? Oke, yang pertama saya punya fx tadi adalah 4x pangkat 3 min x pangkat 4. Untuk x-nya sama dengan 0, saya substitusi ke sini. 4 kali 0 pangkat 3 min 0 pangkat 4, dia 0. Jadi untuk titik stasioner yang pertama ditemukan 0,0. Ya. Lalu selanjutnya untuk x sama dengan 3, masukkan ke sini ketemunya 27. Berarti nilai stasioner atau titik stasioner yang kedua itu 3,27. Nah, udah nemukan nih 2 titik stasionernya. Nah, sekarang berarti kita harus menentukan jenis stasionernya. 0,0 itu apakah dia merupakan titik balik maksimum, minimum, atau horizontal. Begitu pula dengan 3,27.
Oke, nilai stasionernya ini sekarang kita cari. Nah, jadi nilai stasioner 0,0 ini di kiri 0, lihatnya ini ya, di kiri 0. Nah, di kiri 0 ada min 1, benar ya? Di garis bilangan itu loh, ya. Di kiri 0 ada min 1. Lalu ini di kanan ya. Nah, di kanan 0 itu kan ada 1. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi turunan pertamanya tadi kan ini udah kita cari. Lah, titik-titik di kiri dan di kanan ini kita masukkan ke turunan pertamanya. Kita substitusi. Nah, jadi kita substitusi f aksen min 1 karena tadi min 1 itu ada di kirinya 0. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, di sini ditemukan 16. Nah, 16 itu tandanya positif. Oke? Bisa dipahami ya. Lalu untuk f aksen 1 masukkan juga ke sini. Dia ditemukan 8. Nah, dia juga positif. Artinya apa? Kalau f aksen x dia positif-positif, berarti berganti tanda tidak? Nah, dia tidak berganti tanda. Berarti titik 0,0 ini dia termasuk titik belok horizontal ya, karena dari positif-positif atau tidak berganti tanda. Nah, jadi 0,0 merupakan titik belok ya, titik belok horizontal ya. Oke. Setelah itu kita titik yang 3,27. Nah, di kiri 3 ada 2 ya. Nah, lalu di kanan 3 ada 4. Setuju ya? Nah, tadi kita punya turunan pertamanya ini. Nah, kita masukkan f aksen 2 di kirinya 3 tadi dan di kanannya 3, 4 dan masukkan f aksen 4. Lah, ternyata ketika disubstitusi f aksen 2 kita cari ditemukan 15, dia positif. Nah, ketika nyari f aksen 4 dia ketemu negatif 64. Nah, negatif ya. Nah, turunan pertamanya dia berganti tanda. Nah, berganti tanda dari positif ke negatif. Berarti titik belok apa? Maksimum atau minimum? Ya, dia merupakan titik balik maksimum. Nah, karena dia dari positif ke negatif. Nah, jadi pada soal f(x) sama dengan 4x pangkat 3 min x pangkat 4, dia mempunyai titik stasioner 0,0 yang merupakan titik belok ya, dan 3,27 yang merupakan titik balik maksimum. Nah, seperti itu. Jadi kalian nanti kalau pangkatnya itu pangkat 2 ya, kalian menentukan jenis stasionernya bisa langsung menggunakan turunan keduanya. Tapi ketika dia lebih dari 2, nah nanti nggak kelihatan apakah itu positif, negatif atau 0, nggak kelihatan. Jadi kalian menggunakannya turunan pertama, berganti tanda atau tidak, dari positif negatif, negatif positif. Oke, lalu selanjutnya ada nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Nah, diperoleh dari mana? Diperoleh dari nilai stasioner f dalam interval itu atau dari nilai f pada ujung-ujung intervalnya. Sebagai contoh, tentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi fx ini dalam interval ini. Nah, interval ini ujungnya berapa sih? Oh, ujungnya adalah min 1 dan 5. Ya sudah, berarti kalian mencari f min 1 dan f5 ya. Nah, ini udah tinggal masukkan aja. Oke. Nah, di sini nah, fx-nya x kuadrat min 9 ya dalam interval ini. Nah, di sini turunan pertamanya adalah 2x ya. Turunannya x kuadrat min 9 2x. Nah, nilai stasioner ya. Kan nilai stasioner kan kita pakainya turunan pertama ya. Makanya kita cari turunan pertamanya. F aksen x-nya sama dengan 0 ya. Berarti 2x-nya sama dengan 0. Nah, x-nya sama dengan 0. Itu nilai stasionernya. Nah, dia ada di interval min 1 sampai fx. Dari min 1 kurang dari fx kurang dari 5. Ada di sini enggak? Ya, dia ada di sini ya. Oke. Nah, di sini saya berarti punya fx tadi ya, x kuadrat min 9. Nah, f0-nya karena ini tadi
F0 ya, ini 0 kuadrat min 9 sama dengan min 9. 0 nya dari mana F0 nya? F0 nya diperoleh dari ini tadi, X nya. Kita nyari nilai stasioner X nya. Nah setelah itu kita juga masukkan ujung interval tadi. Nah berarti ada 3 titik yang kita masukkan tadi. Lah nilai min 1 dan nilai 5 adalah titik di ujung-ujung interval tadi ya. Nah titik-titik di ujung interval tadi lah, ini min 1 sama 5. Dan X0 nya didapat dari nilai stasioner. Nah ini masing 3 titik ini kita masukkan ke fungsi fx nya. Nah didapat min 9, ada min 8 dan 16. Nah kalau dari sini urutannya, nah urutannya paling kecil yang mana? Ya yang min 9 ya, dan paling besar adalah 16. Nah jadi ketika pertanyaannya kita diminta menentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi ini dalam interval ini, berarti minimumnya ada min 9 dan maksimumnya adalah 16. Nah kalau ini diminta menyatakan dalam interval, berarti kan min 9 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 16. Oke. Nah itu saja materi kita pada hari ini. Silahkan kalian bisa mencoba di buku kalian masing-masing. Nah ini ada 2 soal, ada 2 AB nya ya, jadi ada 4 nomor yang harus kalian kerjakan. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.